Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamda wa syukra lillah, salatan wa salaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa ba'd. Segala puji hanya milik Allah, zat yang menggenggam segala kejadian. Dialah yang menguasai alam semesta, yang mendebarkan jantung kita tanpa mampu kita kendalikan, yang memelihara dan menjaga kita siang dan malam, yang tetap membuat kita bernafas pada saat kita tertidur lelap karena ngantuk dan kelelahan. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada paduka alam junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana suri tauladan dan sunnah-sunnah beliau adalah jaminan keselamatan dunia dan akhirat kita, jaminan untuk mendapatkan cinta dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang saya muliakan, yang kami ta'zimi, mudah-mudahan diangkat derajatnya oleh Allah Pak Wakapolres, Pak Komisaris Polisi Harsono. Mohon maaf masih keseleo Pak ya. Mudah-mudahan kalau sudah sering-sering ketemu, sudah akrab, tidak keseleo lagi, terutama kalau mendoakan supaya nggak kesasar alamatnya. Pak Harsono. Mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, Allah berkahi usianya, dan Allah memudahkan segala urusan-urusannya, dan Allah kabulkan cita-cita beliau yang baik insya Allah untuk umat ini. Para pejabat utama di lingkungan Polres Kabupaten Musirawas, seluruh anggota polisi yang saya banggakan, terima kasih. Alhamdulillah kami dari Basnas Kabupaten Musirawas sudah diberikan waktu dan kesempatan untuk mengisi Bin Rohta. Ini sudah kali yang ketiga. Alhamdulillah. Yang pertama langsung didampingi oleh Pak Kapolres, Pak Danu. Kemudian yang kedua didampingi oleh Pak Harun Ashari ya, Kasat Bimas. Dan yang ketiga hari ini didampingi langsung oleh Pak Wakapolres, Pak Harsono. Mudah-mudahan pertemuan ini akan menambah berat timbangan amal kebajikan kita di yaumil qiyamah nanti. Amin. Sosialisasi zakat dengan ceramah agama itu sulit dipisahkan. Paling kalau sosialisasi zakat secara resminya, mungkin kami izin menyampaikan dasar-dasar hukumnya. Baru nanti dasar-dasar syar'inya. Jadi akhirnya sekaligus tausiah, Pak. Jadi biar waktunya langsung include ya, klop. Jadi nggak usah dipisah sosialisasi dengan ceramah agamanya. Yang pertama, kegiatan ini dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Yang kemudian turunannya adalah Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 14 Tahun 2014 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Kemudian berdasarkan Peraturan Menteri Agama Nomor 52 Tahun 2014 yang kemudian dirubah dengan perubahan yang pertama dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 69 Tahun 2018, yang kemudian perubahan yang kedua yaitu dengan Peraturan Menteri Agama yang terakhir Nomor 13 Tahun 2021, yaitu tentang pengelolaan zakat, yang di dalam pengelolaan zakat itu ada unsur yang paling penting, yaitu unsur dakwah atau syiar, atau di dalam undang-undang itu bahasa yang disebut dengan sosialisasi literasi zakat. Sosialisasi literasi zakat ini dimaksudkan agar setiap individu muslim yang ada di Indonesia ini memiliki kesadaran dan memiliki kemampuan untuk kemudian memilih kemana dia harus membayarkan zakatnya yang efektif, dan kemudian dia mampu menghitung dan mengetahui bahwasanya dirinya termasuk wajib zakat. Nah, sehingga dia tanpa harus disuruh-suruh, tanpa harus diajak-ajak lagi, dia akan mencari dan akan menyalurkan zakatnya secara langsung. Itu tujuan daripada sosialisasi literasi zakat. Nah, untuk memberikan kesadaran itu, kemampuan kita membaca diri kita,
dan membaca kemana kita harus menyalurkan, maka ada beberapa hal yang kemudian akhirnya ini jadi tausiah. Jadi sosialisasinya udah selesai, Pak. Langsung masuk ke tausiah. Tausiah yang pertama adalah zakat itu dari bahasa Arab, dari kata zakka yuzakki zakatan. Itu artinya adalah sedekah fardhah. Sedekah wajib. Jadi ada sedekah tatawwu atau sunnah, ada sedekah wajib. Sedekah tatawwu itu mutlak, tidak ada ikatannya. Sedangkan sedekah wajib atau zakat itu ada kaitannya dengan nisab dan haul. Apa itu nisab? Nisab itu adalah kadar yang membuat orang itu wajib berzakat. Ya. Kalau kita sebagai seorang profesional, sebagai anggota Polri, ya, terus kemudian selain menjadi anggota Polri, kita juga mungkin ada usaha, punya warung atau punya kontrakan atau yang lain-lainnya, sehingga kita mendapatkan penghasilan. Nah, penghasilan kita itu kalau dikumpulkan dalam 1 tahun bisa atau senilai dengan harga emas 85 gram emas, maka itu masuk nisab sebagaimana yang dijelaskan di dalam PMA Peraturan Menteri Agama nomor 52 tahun 2014 yang tadi dirincikan sampai ke PMA 13 tahun 2021. Para hadirin dan hadirat sekalian yang saya muliakan, jadi kurang lebih angka penghasilannya, ya, penghasilan kita itu kalau di dalam hitungan Puskas Zakat di Basnas RI itu kurang lebih 6,7 sampai 6,8 juta per bulan. Maka orang tersebut sudah wajib zakat. Nah, karena wajib, kalau tidak dilaksanakan menjadi dosa. Kalau seandainya masih di bawah itu penghasilannya, kalau dia melaksanakan sunnah, namanya tatawwu atau nafilah, tambahan ibadah yang nanti akan mengikis dosa-dosa kita atau mengurangi dosa-dosa kita. Sehingga ketika di yaumil mizan ditimbang, nanti mudah-mudahan lebih berat timbangan amal kebajikan dibandingkan dosa-dosa kita. Maka orang-orang ini disebut oleh Allah, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Barang siapa yang berat timbangan amal kebajikannya dibandingkan dosanya, maka dia akan hidup penuh kepuasan di dalam surga. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan dan mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi mereka yang sudah wajib zakat, terus kemudian mereka berzakat, apa sih fungsi dan manfaat zakat itu? Yang pertama, fungsi dan manfaat zakat itu adalah membersihkan harta kita. Jadi kalau orang sudah berzakat, dia boleh ngomong begini, ya, suci hartaku, tunai kewajibanku. Alhamdulillah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 102 sampai 104, 3 ayat. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana ini adalah bentuk kasih sayang Allah. Kita semua ini pasti adalah nyerempet-nyerempet enggak benernya. Harta kita itu enggak 100% bersih. Maka kita ngaku. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah ayat 102, wa akharuna i'tarafu bidzunubihim khalatu amalan salihan wa akhara sayyi'an asallahu ayyatuba alaihim. Ini ayat 102-nya. Orang-orang itu ada yang mengaku, sadar, ngerti, zikir, bahwasanya dia masih mencampur antara amal soleh dan amal jelek. Rezeki yang halal, kadang-kadang ada campuran rezeki yang tidak halal. Mudah-mudahan kata Allah, Allah akan mengampuni dosa-dosa mereka. Makanya untuk diampuni itu dilanjutkan di ayat 103-nya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanu lahum wallahu wasi'un alim. Maka ambillah zakat dari harta mereka. Kalau bahasa sedekah dalam Al-Quran tidak ada kalimat nafilah atau tatawwu, maka artinya zakat. Artinya sedekah wajib. Maka ambillah zakat dari mereka.
yang akan mensucikan mereka dan membersihkan harta mereka, dan doakan mereka karena doamu menenteramkan hati mereka. Sesungguhnya Allah maha luas pengetahuannya, lagi maha mendalam pengetahuannya terhadap pribadi-pribadi orang. Jadi Allah tahu percis kelakuan kita dari sejak kita bangun tidur sampai tidur lagi. Makanya kemudian Allah membuat statement penutupnya di dalam ayat selanjutnya 104. Alam ya'lamu annallaha yakbalu taubata an ibadihi wa ya'khudus sadaqat. Apakah kalian tidak tahu? Apakah kalian tidak kenal sama Tuhan kalian? Jadi Allah memperkenalkan diri. Apakah kalian tidak kenal sama Tuhan kalian? Awalam ya'lamu annallaha yakbalu taubah. Allah menerima taubat. Kesalahan-kesalahan kita, masih manusia kita, bukan malaikat dan bukan setan. Kalau setan itu salah semua, nggak ada benernya. Kalau malaikat itu benar semua, nggak ada salahnya. Tapi Allah kenal kita manusia yang diciptakannya supaya kita mengenal Tuhan kita, ya. Alam ya'lamu annallaha yakbalu taubata an ibadi. Apakah kalian tidak kenal sama aku bahwasanya aku Allah menerima taubat dari hamba-hambanya, wa ya'khudus sadaqat, dan mengambil zakat. Jadi biar harta kita jadi bersih, biar kita itu diterima taubatnya oleh Allah, dosa-dosa kita diganti dengan kebaikan-kebaikan, maka kita wajib berzakat. Itu secara pribadi. Secara pribadi, manfaat zakat yang pertama, membersihkan harta dan jiwa kita. Kita menjadi orang yang insya Allah ditakdirkan menjadi orang benar, orang baik. Walaupun tadinya nakal, tapi maksain zakat, lama-lama jadi baik. Karena nggak akan bisa kumpul antara rajin zakat, ujungnya itu pasti walaupun sehitam apapun masa lalunya akan menjadi putih. Ya, mungkin ujung-ujung harinya walaupun tidak pernah melakukan hal-hal baik, banyak dosa-dosa, tapi rajin berzakat, tetap sholat, karena sholat dengan zakat itu disatukan, wa aqimis sholat wa atuz zakat, maka mudah-mudahan ujungnya husnul khatimah. Amin. Yang kedua, menambahkan rizki. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 260. Ya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila wa fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha. Perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, termasuk berzakat melalui basnas, ini termasuk infak fisabilillah. Ya, itu seperti orang yang menanam satu butir, kemudian tumbuh menjadi 7 tangkai, dan setiap tangkai tumbuh 100 butir, berarti 700 kali lipat. Dan Allah masih melipat gandakan bagi siapa saja yang dikehendakinya. Semakin ikhlas, semakin berlipat ganda. Ya. Kemudian ya, minimal manja bil hasanati falahu asru amthaliha. Barang siapa yang memberikan 1, maka Allah akan membalas 10. Itu minimal. Sampai 700, sampai tidak terhingga. Bagi orang-orang yang yakin, insya Allah, yang ikhlas memberikannya. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan, mana qaso malun min sadaqah bal yazdad. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak akan berkurang harta yang dizakatkan, bahkan akan bertambah. Kemudian fungsi yang ketiga adalah memenuhi kebutuhan si fakir dan membangun ekonomi si miskin. Ini sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah At-Taubah ayat 60. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubihim wa fir riqab wal gharimin wa ibnu sabil wa fi sabilillah fariidatan minallah. Sesungguhnya zakat itu, sedekah wajib itu, yang pertama, yang paling utama adalah untuk orang fakir. Siapa orang fakir? Fakir menurut peraturan Basnas, ya, menurut Perbasnas, itu adalah orang yang tidak mampu memenuhi kebutuhan hidupnya sama sekali. Orang jompo yang tidak bisa bekerja, anak cucunya miskin atau nggak punya anak cucu. Sudah jompo, anak cucunya nggak ada. Jadi dia nggak bisa bekerja. Dan dia menggantungkan hidupnya kepada orang lain.
ya, atau dia bisa berpenghasilan tapi penghasilannya tidak bisa memenuhi 50% dari kebutuhan hidup dasarnya, itu fakir. Dan fakir itu ditanggung oleh negara. Representasi negara dalam urusan zakat adalah Basnas. Karena Basnas ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 pasal 5 ayat 3 adalah lembaga pemerintah non struktural yang bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri. Nah, ini jadi tanggung jawab orang-orang fakir ini menjadi tanggung jawab bersama yang dikoordinir oleh lembaga pemerintahan, yaitu Basnas. Jadi salah satu program Basnas Kabupaten Musirawas sekarang ini kita sedang menyisir orang-orang jompo yang ada di Kabupaten Musirawas. Dan alhamdulillah sudah terinventarisir, ya, ada yang betul-betul jompo, bahkan ada yang usianya 102 tahun, Ibu Ina. Kemarin sudah didatangin sama Pak Direktur, langsung kami berikan santunan. Kalau yang fakir semacam ini yang tidak ada penghasilannya sama sekali, kami tanggung hidupnya 100%. Listriknya, berasnya, telurnya, lauk pauknya, minyaknya, gulanya, tehnya, 100% kami tanggung hak dasarnya. Hak dasarnya kami tanggung 100%. Nah, yang kedua adalah meningkatkan ekonomi si miskin. Siapa orang miskin? Orang miskin itu adalah orang yang berpenghasilan. Orang yang sehat, bisa berusaha, bisa bekerja, tetapi hasil usahanya tidak bisa memenuhi 100% kebutuhan hidupnya, tapi lebih dari 5%, dari 50%. Jadi dia bisa memenuhi kebutuhan dasarnya lebih dari 50%, tapi tidak bisa memenuhi 100%. Jadi butuh bantuan orang lain. Nah, orang yang seperti ini kami seleksi dan kemudian kami bina dan kami berikan permodalan. Modalnya nggak besar-besar, cuman 500.000 per orang. Kenapa? Setelah kami tanya mereka, butuh modal berapa, Pak Wakapolres? Mereka itu cuman ngomong begini, butuh modal 182.000. Setelah ngitung-ngitung, karena beliau ini pedagang bakwan, roti basah di SD, terus nanti SD udah pulang dia ke SMA, SMP, kalau masih belum habis dia datang ke kebun sawit, ya, ke perkebunan. Nah, di sana dia jualan. Itu dengan modal 182, dia punya untung 70.000 per hari. Jadi, cuman waktu itu dia punya masalah, motornya digadaikan kepada rentenir, dan rentenir ini ketika minta ditebus, itu minta harganya 3 kali lipat dari harga waktu nggadekan. Karena apa? Karena sudah lama nggak ketebus-tebus. Akhirnya kami berusaha persuasif sambil kami takut-takuti, Pak. Kami sudah lapor sama Pak Kapolres, kami takut-takutin. Kalau seandainya kamu nggak mau ditebus modalnya saja, saya lapor sama Pak Danu. Kenapa? Karena kamu ini bikin usaha simpan pinjam tanpa izin. Itu sama saja dengan pinjol ilegal. Tapi ini bukan online, ini offline ya. Ini luring, tapi ilegal. Karena dia tidak punya izin koperasi, dia tidak punya izin perbankan, dia tidak punya izin sesuai dengan bidang usahanya. Dia simpan pinjam rentenir ilegal, saya laporkan. Urusannya bukan sama Basnas lagi, tapi urusannya sama Polres. Akhirnya ngalah, Pak. Ya udah, Pak, bayar aja dengan modalnya saja. Alhamdulillah kami bayar, motornya kami ambil lagi, akhirnya orang itu bisa berdagang. Dan ini jumlahnya sudah 500 lebih yang kami bantu yang miskin seperti ini. Pokoknya kalau yang fakir kami tanggung 100%, karena dia tidak punya usaha apa-apa dan memang tidak mampu. Rata-rata usianya sudah sangat sepuh. Artinya mereka adalah orang tua jompo. Itu tanggung jawab kita semuanya. Dan Anda yang sudah berinfak, berzakat, bersedekah melalui Basnas, Anda yang menanggung mereka itu semua. Karena Basnas tidak punya uang kecuali kalau ada masyarakat Kabupaten Musirawas, terutama para aparatur pemerintah, aparatur negara yang kemudian menyalurkan dana zakatnya kepada Basnas. Kemudian menyambung tali kasih sayang dan penghilang kedengkian antara si miskin dengan si kaya. Kalau orang kaya rajin sedekah pasti dicintai oleh orang-orang miskin. Kalau ada orang kaya sombongnya naudzubillah nggak pernah nengok orang miskin, pasti disepatani sama orang-orang miskin. Ya, istilahnya apa? Dilaknati ya. Wah, biar bangkrut gitu kan. Paling juga nanti kebakaran kebunnya dan sebagainya kan. Tapi kalau orang kaya rajin sedekah, rajin zakat, maka insya Allah
akan berkah hidupnya. Nah, akibat tidak berzakat. Nih, ini efek samping kalau kita tidak berzakat. Kita punya duit, kita wajib zakat, kita tidak mengeluarkan zakat. Yang pertama, kita memakan harta haram. Kenapa? Karena di dalam harta kita ada hak orang lain. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan ini dalam surah Az-Zariyat ayat 15 ayat 19 dan juga di dalam surah 70, surah Al-Ma'arij ayat ke-25 dan 24 dan 25. Dalam surah Az-Zariyat, wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Dan di dalam harta mereka orang-orang kaya itu ada hak orang-orang miskin yang meminta-minta atau menahan diri dari meminta-minta karena malu, padahal dia butuh. Kadang-kadang dia seharian cuma minum air putih karena nggak ada apa-apa, tapi dia nggak minta. Nah, ini siapa? Tugas siapa? Tugas kita bersama. Kami Basnas yang menyisir, ternyata ada loh jompo-jompo yang tidak punya penghasilan dan tidak punya keluarga. Kadang-kadang kalau dianterin singkong, ya itu makannya hari itu. Kalau nggak ada yang nganterin, ya air putih jadi. Coba bayangkan. Ya, jadi yang pertama, kalau kita makan harta kita full tidak kita zakatkan, sama dengan kita memakan harta orang lain. Ya, dalam surah Al-Ma'arij ayat 24 sampai 25 Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Lebih detail ini ayatnya. Dan di dalam harta mereka ada hak-hak yang telah ditentukan untuk orang miskin yang meminta-minta atau menahan diri dari meminta-minta. Nah, berarti kalau seandainya memang gaji-gaji kita, gitu kan, usaha-usaha kita, tapi kalau semuanya kita makan, nggak kita zakatkan, nggak kita sedekahkan, itu sama saja kita memakan harta orang lain. Efeknya apa? Lahmun nabatat min suhtin fannaru aula biha. Maka daging yang tumbuh dari harta yang haram, maka tempatnya adalah api neraka. Yang paling berhak adalah api neraka. Maka dari itu, jangan sampai loh, saya nggak korupsi, saya nggak macam-macam, saya cuma makan gaji saya tok. Kenapa kok saya dianggap makan harta haram? Karena harta orang lain yang Anda makan. Itu hartanya si miskin. Kemudian yang ketiga, harta yang tidak dizakati akan disetrikakan di tubuh kita. Ini rada ngeri, Pak. Surah At-Taubah ayat 34 sampai 35. Sudah sampai belum dosisnya? Ini soalnya pertemuan ketiga. Izin disampaikan, diizinkan Pak Wakapolres? Rada serem nih ya. Walladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannama fatuqwa biha jibahuhum wa junubuhum wa zuhuruhum. Hadza ma kanaztum li anfusikum fadzuqu bima kuntum taknizun. Nauzubillah min dzalik. Ini saya merinding, Pak. Saya merinding ayat ini rada serem, rada serius Allah memperingatkan, ngancemnya rada serius. Surah At-Taubah surah ke-9 ayat 34 sampai 35. Dan orang-orang yang menimbun hartanya baik dalam bentuk emas atau perak, itu emas dan perak itu mata uang pada saat Rasulullah diutus, itu mata uangnya emas dan perak. Karena dulu sebelum Rasulullah itu barter, barang dengan barang. Nah, di zaman Rasulullah itu mata uangnya itu adz-dzahab wal fiddah. Termasuk orang-orang yang punya tabungan gendut-gendut, Pak. Tapi tidak zakat. Tabungannya tidak dizakati, gitu ya. Ya, alladzina yaknizuna adz-dzahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Maka orang itu tidak menginfakkannya di jalan Allah. Ya, fabashshirhum bi'adzabin alim. Berilah kabar gembira kepada mereka dengan azab yang sangat pedih. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Gara-gara itu dia akan direbus di dalam api neraka jahanam. Fatuqwa biha jibahuhum, maka disetrika jidatnya. Ya, wa junubuhum, dan lambung mereka. Wa zuhuruhum, dan punggung mereka. Fadzuqu bima kuntum taknizun. Rasakan akibat kamu menumpuk harta tapi lupa berzakat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Sebenarnya ini rada pedes ya, tapi pertemuan pertama kedua nggak saya sampaikan ini. Ya, karena pesan dari Pak Danu, pelan-pelan Pak Ustadz, jangan langsung yang level tinggi gitu kan. Yang kemarin itu rada santai-santai,
Nah ini yang ketiga, pas disampingi Pak Wakapolres, ini dosisnya sudah agak tinggi. Nah kalau kita nggak merinding dan nggak takut itu ya nggak tahu juga kita ya. Masya Allah, kita harus banyak-banyak beristighfar ya, dan minta didoakan sama orang tua kita. Karena ini ancamannya serius banget ya. Kemudian yang paling ngeri adalah doanya tidak dikabulkan, haji dan umrohnya tidak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena masih membawa dan memakan harta milik orang lain. Karena di dalam zakat itu ada hak orang lain. Ya, di dalam harta kita itu ada hak orang lain yang harus kita sama-sama tunaikan. Mudah-mudahan ya kita semua termasuk orang-orang yang senantiasa berzakat. Nah, akibat yang terakhir adalah tidak dipelihara oleh Allah dari musibah dan kebangkrutan. Bapak dan Ibu sekalian yang saya muliakan, kira-kira kepingin berzakat nggak? Kepingin ya? Kalau benar-benar kepingin, zakat ini kita tunaikan setiap bulan. Kita tunaikan setiap bulan dengan cara apa? Dengan cara sukarela. Sukarela, nanti ada Mbak Masayu Mardiana. Mana Mbak Masayu? Nah itu di bawah ya, di belakangnya. Mbak Masayu itu di antara kita berempat dia yang paling cantik, tapi manggilnya Mas. Masayu ya. Mbak Masayu Mardiana itu membawa formulir ya bagi yang mau saja dan tersentuh dengan sosialisasi hari ini, dan kemudian bismillah lah saya mau berzakat. Kalaupun belum wajib zakat, saya mau berinfak dulu. Mudah-mudahan ke depan semakin baik ya. Itu silahkan mengambil formulir, ngisi formulirnya. Setelah diisi, satu dikasihkan ke Kabak SDM atau bagian penggajian, satunya diserahkan lagi ke Basnas, biar nanti ada surat kuasa seakan-akan di situ ya, untuk dipotong secara sukarela gajinya, istilahnya kalau di bank standing instruction ya, dipotong setiap gajian dan nanti distorkan ke Basnas 2,5% saja. Allah nggak minta gede-gede. Buat parkir kita di muka buminya Allah ini, kita parkir di Indomaret aja lumayan, sekali parkir 2.000 ya. Ya kalau sehari kita parkir di Indomaret 3 kali 6.000 kita. Ya, kalau misalnya kita itu dipotong gaji kita 100.000, itu sama dengan kita parkir sehari semalam ya di buminya Allah cuma 3.300 rupiah. Kalau 50.000 berarti 1.650 rupiah per hari. Kalau 25.000 ya lebih kecil lagi. Kalau 10.000 ya lebih kecil lagi. Monggo silahkan bagi yang belum wajib zakat seikhlasnya. 25.000, 50.000, 100.000 itu biaya parkir kita di buminya Allah. Bagi yang sudah wajib 2,5%. Bagi yang punya masalah, misalnya Pak Ustadz gaji saya sudah habis, nah ya kan, saya malah hidupnya susah, serba kekurangan. Monggo lapor ke Pak Wakapolres atau ke Pak Kabak SDM atau ke Pak Kasat Bimas gitu kan, nanti disampaikan ke Basnas. Nanti kami akan berikan uang zakat. Jadi dari Polres kami kembalikan lagi ke Polres kalau masih ada. Nggak apa-apa Pak. Orang-orang banyak utang, susah, kadang-kadang tugas mangkir terus karena apa? Nguli Pak. Ngojek ya, ngojek online misalnya kan gitu. Saking susahnya gitu kan, laporkan Pak, tapi lapornya diem-diem ya. Jangan pakai mic ya, lapor diam-diam. Jadi gini, Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian, tidak sia-sia Anda misalnya dipotong gajinya misalnya kan, terus kemudian distorkan ke Basnas, Anda berhak ngusul ke Basnas. Kalau nggak mau lewat Pak Wakapolres, nggak mau lewat Pak Kabak SDM, langsung temui sama Mbak Masayu atau Mas Taufik atau Pak Direktur Pelaksana. Ya, Pak, saya ini susah banget hidupnya, begini-begini, ceritain lah. Nanti kami akan kami rahasiakan Pak. Kalau memang dia minta tolong rahasiakan, nanti kami akan survei ke rumahnya, kami validasi, layak memang dibantu, kami berikan uang zakat Pak. Nah begitu dia terentaskan dari masalahnya kan nanti berzakat Pak. Gitu ya. Jadi jangan khawatir. Yang susah terima zakat, yang lapang bayar zakat. Gitu ya. Siap ya? Nah, itu Mbak Masayu sudah siap di sana. Silakan ambil formnya, diisi. Terus kemudian kotak simpati, kaleng simpati itu latihan infak ya, latihan infak subuh. Silakan itu dilanjutkan.
Ya, setiap subuh kita sedekah Rp5.000, Rp1.000, Rp500, Rp2.000, itu adalah mengharapkan doa malaikat subuh supaya kita diberikan ganti yang lebih banyak. Amin ya Rabbal. Saya persilahkan mungkin kalau ada yang mau bertanya, tanya jawab 5 menit Pak Wakapolres izin. Monggo silahkan para rekan-rekan Polri. Ada yang mau bertanya? Kayaknya sudah. Oh silahkan Pak Alamsah. Silahkan Pak Alamsah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Menyampaikan pemahaman kami antara zakat dengan sedekah ada bedanya. Ya. Karena kalau zakat itu kalau pemahaman kami Allah dan bisa. Untuk tujuan kita sehari-hari, misalkan kita dapat rezeki, sama bagi atau segala macam itu misalnya sudah kok. Mohon dijelaskan lagi buat kami semua. Baik. Baik. Betul sekali tadi, zakat itu ada kaitannya dengan haul dan nisab. Ya. Nah, nisabnya itu apa? Ada beberapa jenis zakat. Ada zakat badan, ada zakat harta. Makanya ada zakat mal, ada zakat fitrah. Zakat fitrah itu zakat badan. Siapa yang wajib zakat fitrah? Semua orang kaya, orang miskin, orang susah, semua wajib selama dia masih punya beras untuk makan besok, dia wajib bayar zakat fitrah. Itu zakat badan. Setahun sekali ketika di bulan suci Ramadan atau menjelang sholat Idul Fitri. Itu zakat badan. Itu badan kita dizakati. Kemudian yang kedua, zakat mal, zakat harta. Zakat harta itu ada macam-macam. Ada zakat emas dan perak atau uang, rekening, atau saham, atau apa lagi? Ada saham, ada harta bentuknya emas, perak, atau tabungan, deposito, dan lain sebagainya. Itu namanya zakat mal jenis az-zahab wal fiddah. Kemudian harta ada zakat perdagangan, ada zakat profesi, ya, ada zakat apalagi macam-macam ya. Itu adalah nisab kadarnya 2,5%, ya, kadarnya 2,5%. Nisabnya 85 gram emas. Ngitungnya pokoknya 85 gram emas. Kalau sudah setara dengan 85 gram dalam waktu setahun, maka mencapai nisab. Maka wajib dikeluarkan zakatnya. Boleh nggak Pak Ustadz? Saya bayarnya setahun sekali. Boleh. Misalnya gaji kita lebih dari 6,8 juta. Anggaplah gaji kita 7 juta. Boleh nggak kita nggak keluar zakat setiap bulan? Boleh. Dalam ketentuan fikihnya, zakat itu batasnya haul. Haul itu apa? Haul itu setahun penuh. Kelewat dari setahun nggak dibayar zakat, hati-hati. Pasti diambil oleh Allah dengan cara apapun. Entah anak sakit, kecelakaan, narkoba atau apa. Itu kadang-kadang lebih kejam pengambilannya, gitu kan. Tapi itu juga nilainya jadi berdosa kita kalau lewat dari setahun. Menurut para ulama, boleh dibayar setiap kali terima uang. Itu lebih ringan. Gajian hari ini ambil 2,5%. Anggap 7 juta, 25.000 kali 7. Berapa? 25.000 kali 7, 175. 175, selesai. Nah, kalau kita mengeluarkan 2,5%, kalikan 85 gram emas, itu berat Pak. Uangnya jutaan. Setahun kita keluarkan, rada berat. Itu zakat mal. Nah, kemudian yang kedua, termasuk daripada bagian zakat mal adalah zakat ziraah atau zakat pertanian dan perkebunan. Berapa nisabnya? Nisabnya kurang lebih 635 kg gabah atau setara dengan itu nilainya. Ya, 635 kg gabah. Berapa zakatnya? Lebih gede Pak, petani Pak. Jangan kalah dengan sama petani. Petani itu zakatnya 5% kalau sawah atau kebunnya tak ada hujan, tanpa irigasi. Kalau irigasi dia harus mengusahakan air, kadang-kadang harus pakai mesin pompa untuk mengadakan air, harus gali sumur untuk mengadakan air, maka zakatnya cuman 5%.
Kalau sawahnya tak ada hujan, tidak perlu mengusahakan air, zakatnya 10%. Nah, ijtihad ulama mutaakhirin, kalau gabungan Pak, kadang-kadang kami mengusahakan air, kadang-kadang kami tak ada hujan, 7,5%. Bayangkan, zakatnya petani itu 10% Pak. Ya, kalau seandainya mencapai nisab. Kemudian ada zakat peternakan. Zakat peternakan itu kalau kita punya kambing 40, zakatnya 1 ekor, nggak boleh paling kecil, nggak apa-apa, nggak yang paling besar. Ya, tapi harus yang sedang. Nah, kalau sapi beda lagi. Punya ada tabelnya itu, Pak. Jadi punya 7 ekor punya 7 ekor sapi, 1 anak sapi. Punya sekian sapi, 1 ekor sapi besar. Punya 20 ekor sapi, itu sapi besar 1, sapi kecil 1, dan seterusnya. Itu zakat peternakan. Itu agak ngejelimet. Jadi nanti konsultasi saja ke Basnas. Kalau di sini ada yang punya ternak sapi, kerbau sapi sama, onta sama, kambing itu 40 ekor 1. Dan nggak boleh yang cempe. Ya, 40 ekor, ada yang cempe, ada yang besar, ada yang kecil, yang sedang, yang wajib dikeluarkan zakatnya. Ayam dan lain sebagainya, ayam potong. Nah, nanti daripada ngejelimet ngapalin itunya susah, datang aja ke Basnas. Saya punya ayam potong 200 Pak, zakatnya berapa? Gitu. Nah, itu silahkan dikeluarkan. Setiap tahun boleh, ya. Setiap tahun dikeluarkan boleh. Termasuk gaji kita setahun sekali juga boleh. Tapi kalau kelewat itu dosa. Nah, kalau kita nggak perpanjang STNK, kelewat kena denda Pak ya. Kelewat 1 hari aja dendanya setahun itu. Nah, itu kelewat 1 hari dosa itu. Ya, demikian. Mungkin ada lagi yang mau bertanya? Silahkan. Begini Pak, kami ini kan gaji kami ini lebih kurang 10 juta. Jadi tadi minimal berapa juta saya tadi? Penghasilan? 6,7. 6,7 itu apa 6,7 itu yang kita bayar apa 10 juta itu pertama. Kedua, kalau kita di sekeliling kita atau kita lewat sering melihat orang misalnya makin miskin susah ya. Jadi kita bayarkan kepada orang itu, ini aku bayarkan zakat gaji aku misalnya. Dan juga yang kedua, yang ketiga masa lalu yang tidak kita bayarkan itu mungkin baru hari ini baru ada yang jelas gimana itu. Baik, ada langsung 3 borongan pertanyaan. Pertanyaannya bagus-bagus semua ya. Yang pertama, kalau kita punya gaji 10 juta, apakah yang diwajibkan zakat itu 10 jutanya atau 6,7-nya? 10 jutanya. Kenapa? Karena minimalnya 6,7, ya kan? Kalau lebih tinggi, ya kalikan 2,5%. Nggak progresif, Pak. Kalau pajak progresif, Pak. Kalau penghasilan kita 100 miliar, itu pajaknya bisa 20%. Ya kan? Bahkan kalau penghasilan kita triliunan, itu pajaknya bisa 40%. Ya, kalau pajak progresif. Ya, kalau zakat enggak. Mau kekayaan kita berapapun ya 2,5% saja yang Allah minta. Di bawah itu tidak wajib. Kalau dia membayar infak sedekah, itu silahkan. Itu sukarela, angkanya tidak ditentukan, keikhlasannya. Yang pertanyaan kedua, kalau seandainya kita berzakatnya, udah kita hitung sendiri, terus kita bayarkan kepada fakir miskin di sekeliling kita, boleh apa enggak? Boleh apa enggak? Boleh, ya. Tetapi, ya, apabila sudah diumumkan, ini kita bicara fikih ya, kita nggak bicara secara regulasi. Apabila sudah diumumkan oleh pemerintah, karena Baitul Mal atau lembaga zakat pemerintahnya sudah kebanyakan uang. Ini terjadi di masa Khalifah Utsman bin Affan. Pada saat zaman Rasulullah, semua zakat, infak, sedekah itu terpusat. Dan pemerintah yang kemudian keliling, kerjaannya pemimpin itu keliling cari orang miskin. Agar orang miskin itu tidak merasa minder dengan orang kaya. Kalau berhadapan langsung. Itu yang pertama efeknya. Terus kemudian yang kedua, di masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq tetap juga terpusat semua ke Baitul Mal. Kemudian di masa Umar bin Khattab juga semua terpusat kepada Baitul Mal. Di masa Utsman bin Affan itu dibolehkan langsung kepada fakir miskin setelah 50%-nya disetorkan kepada Baitul Mal.
Ada kebijakan seperti itu. Kenapa? Karena sudah kewalahannya pemerintah mengelola zakat, saking banyaknya duitnya, saking sedikitnya orang miskin. Jadi tolong bantulah kamu, woi Muzaki, bantu cari orang miskin terus kamu bantu sekalian, gitu ya. Nah, kenapa kok demikian? Karena integrasi zakat yang dikelola oleh pemerintah ini lebih efektif mengentaskan kemiskinan. Sekarang gini, saya tanya, Bapak Ibu zakatnya berapa? Kasih ke orang miskin, jebret. Merata nggak semua orang miskin dapat? Atau mayoritas orang miskin dapat? Merata nggak? Tidak. Yang kedua, orang miskin ini sudah berapa tahun Anda kasih zakat? Wah, dari sejak berpuluh-puluh tahun Pak Ustadz. Gimana? Udah jadi orang kaya? Enggak. Tetap aja miskin. Nah, kalau melalui lembaga pemerintah, itu ada program namanya transformasi mustahik menjadi muzaki. Awalnya dia penerima zakat, nantinya akan dibina menjadi pemberi zakat. Kita punya kurikulumnya di Basnas. Ya, mustahik sampai muzaki itu kita bagi 4 tangga. Tangga yang pertama fakir miskin, tangga yang kedua muktafi, tangga yang ketiga munfik, tangga yang keempat muzaki. Siapa itu fakir miskin? Ya, orang yang tidak mampu. Siapa itu muktafi? Orang yang hasil kerjanya sudah bisa untuk menutupi kebutuhan dasarnya sendiri tanpa dibantu oleh orang lain. Dan mentalnya kita bangun supaya nggak seneng nerima. Kadang-kadang nerima bantuan itu tetap terima aja padahal dia sebenarnya penghasilan udah cukup untuk dirinya sendiri. Nah, ini orang ini belum wajib zakat dan dia juga masih sebenarnya boleh nerima zakat, tapi statusnya sudah kita naikkan menjadi muktafi, orang yang mencukupi dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, step ketiga, dia sudah bisa lebih dari kebutuhan dasarnya. Karena lebihnya sedikit, dia mulai latihan berinfak, maka dia namanya munfik. Ya. Terus kalau seandainya dia sudah wajib zakat, itu pasti sudah sejahtera. Kalau syariat Islam sudah mewajibkan dia berzakat, maka dia kategorisinya orang yang sudah sejahtera, maka dia muzaki, maka dia terentaskan dari kemiskinan. Makanya kita bagi 4 kuadran. 4 kuadran, kiri ada 2 kuadran, kanan ada 2 kuadran. Kiri bawah miskin harta, miskin iman. Ya. Kemudian kiri atas kaya harta, miskin iman. Nah, kalau orang yang nggak kriminal tuh aman ini sebenarnya, adem, nggak gangguin orang. Nah, kalau yang miskin harta, miskin iman ini, walaupun dia nggak mau gangguin orang, ya terpaksa nyolong ayam, ya kan? Jadi kriminal, gitu kan? Nyolong pisang, nyolong singkong, gitu kan? Nah, ini miskin harta, miskin iman. Kita geser ke kanan. Kanan bawah, miskin harta, kaya iman. Iman itu kita terjemahkan yang pertama keyakinan terhadap Tuhan yang Maha Esa yang kuat, yang kedua punya ilmu dan skill. Kita ajarin skill. Terus kemudian kita naikkan ke atas kaya harta, kaya iman. Ini orang solutif. Jadi kalau kita punya masalah konsultasi sama dia bisa ngasih solusi. Waktu ya Pak ya. Baik. Nah, jadi kita ada kurikulumnya, terus dana itu terkumpul sehingga ketika kita mau melakukan pengentasan kemiskinan ada perubahan. Gitu ya. Terus kemudian yang ketiga, bagaimana dengan masa lalu yang belum terlaksana zakatnya? Ya, masa lalu biarlah masa lalu. Ya. Karena apa? Kalau kita mengorek-ngorek masa lalu, utangnya banyak. Cukup dengan istighfar, ya, istighfar. Makanya di dalam Al-Qur'an itu ada tentang harta riba. Kita itu dulunya karena nggak ngerti Islam, jadi rentenir, Pak Kapolres. Nah, setelah jadi rentenir, terus didakwahi sama Ustadz, kita mau tobat. Setelah mau tobat, lah harta haram saya dari hasil renten itu banyak sekali. Kalau saya keluarkan semua bangkrut saya. Mobil, rumah, segala macam itu dari harta renten. Apa kata Allah? Falakum masalaf fa'amruhu ilallah. Maka bagi kalian udah nikmati saja apa yang sudah berlalu. Ya, itu urusan Allah. Yang penting kamu tobat sekarang. Nah, kalau yang masih berjalan, tagihan yang masih berjalan, falakum ru'usu amwalikum la tadzlimuna wa la tudzlamun. Kalau masih berjalan rentenirnya, maka cicilan selanjutnya tanpa bunga. Gitu. Kamu tidak mendolimi dan kamu tidak terdolimi. Cicilan yang kemarin yang sudah pakai bunga, wah itu rezekimu. Karena kamu masih nggak tahu. Gitu kan? Belum jelas kewajibannya. Terima kasih. Waktu jualah yang memisahkan kita. Mudah-mudahan kita dikumpulkan oleh Allah di surganya nanti. Mudah-mudahan kita saling mendoakan, kita saling memberikan
inspirasi, memberikan tausiah untuk kita bergandengan tangan menuju ridha Allah dan menuju surganya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doakan kami Basnas Kabupaten Musirawas agar semakin amanah, semakin terdepan dalam mengentaskan kemiskinan dan berinovasi untuk mensejahterakan umat. Terima kasih Muzaki, terima kasih Mustahik. Basnas Kabupaten Musirawas, mantap.